Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, teman-teman PRMI dan Sobat MYC dimanapun berada, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan baik, dilindungi dan diberkati Tuhan. Kita tahu pada saat ini wabah pandemik COVID-19 masih terus melanda dunia. Korban baik yang positif terinfeksi maupun korban jiwa masih terus bertambah. Sampai saat ini belum ada solusi yang dapat memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Dalam setiap kondisi krisis dan tak berdaya, biasanya ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, kita tahu kita harus berbuat sesuatu, padahal di saat yang sama kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua ialah di dalam keputusasaan kita, biasanya kita berharap adanya pertolongan dari pihak lain yang dapat menyelamatkan kita. Atau dengan kata lain, kita sedang mencari juru selamat kita. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tahu harus berbuat apa, tapi tidak tahu kita harus melakukan apa pada saat yang bersamaan. Kita melihat saat wabah baru terjadi di Wuhan, sekitar bulan Januari yang lalu, beredar info bahwa pada saat itu orang-orang dari India kebal dari virus ini oleh karena mereka sering makan kari. Nah, dikatakan bumbu kari inilah yang membuat orang-orang dari India kebal terhadap serangan virus COVID-19 ini. Sama halnya pada saat itu juga bahkan salah satu pejabat negara kita mengatakan bahwa orang Indonesia relatif kebal terhadap virus karena rata-rata orang Indonesia suka minum jamu yang konon dipercaya membuat kita menjadi imun terhadap virus ini. Maka pada saat itulah banyak orang-orang Tiongkok berbondong-bondong mencari bumbu kari India dan memakannya sesering mungkin dengan harapan mereka akan kebal terhadap virus. Sama seperti kita di Indonesia, teman-teman. Orang kemudian berbondong-bondong mencari jahe merah, sehingga permintaan jahe menjadi meningkat drastis, dan harga menjadi sangat mahal. Tetapi orang tetap mencarinya, dengan harapan setelah diramu menjadi makanan atau minuman, kita akan menjadi kebal terhadap virus ini. Mungkin kari India dan jahe merah dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi nyatanya, teman-teman, saudara sekalian, itu semua tidak bisa membuat kita menjadi imun terhadap virus atau bahkan menyembuhkan kita dari infeksi virus tersebut. Saudara, inilah kita. Di saat krisis, kita tahu kita harus melakukan sesuatu. Tetapi sebetulnya di saat yang bersamaan juga kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu apakah sungguh-sungguh dapat menolong kita atau tidak melewati kondisi krisis seperti ini. Nah, yang kedua, kita dan seluruh orang di seluruh dunia pada saat ini sedang berharap datangnya sesuatu yang dapat melepaskan kita dari semua ancaman wabah ini, yang kita sebut juga dengan kita sedang mencari juru selamat kita. Entah itu dari penemuan obat-obatan atau vaksin yang dapat mencegah dan menyembuhkan orang-orang dari serangan virus COVID-19 ini. Dunia hari ini sedang menunggu juru selamatnya. Seluruh dunia sedang menantikan penemuan vaksin dan obat-obatan yang ampuh. Namun ternyata saudara, semua usaha tersebut harus melewati berbagai tahapan yang ketat dan harus dipastikan benar-benar dapat menyembuhkan semua orang tanpa menimbulkan efek samping. Di sini kita melihat betapa frustasinya orang-orang yang hidup di zaman serba canggih ini dan sekarang ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika era kejayaan Google pun sudah tidak bisa menolong saudara dan saya. Teman-teman sobat muda yang dikasihi Tuhan, maka dalam keadaan seperti inilah sebetulnya kita harus kembali kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, dikatakan, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ketika kita menghadapi krisis yang menggelisahkan kita merasa harus berbuat sesuatu. Walaupun di kala itu kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Marilah kita pertama-tama mencari Tuhan Yesus. Ayat firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Ini artinya Dialah satu-satunya sumber damai sejahtera kita. Dialah Tuhan kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menjalankan seluruh hukuman atas dosa-dosa kita, agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan kita diselamatkan dari kematian dan kita mendapatkan anugerah keselamatan hidup yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kedamaian yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini, saudara sekalian. Sebab segala yang diberikan dunia terbatas dan suatu saat akan lenyap dengan segala kefanaannya. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus adalah kekal abadi untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus juga bukan Tuhan yang nan jauh di sana, yang sulit untuk kita raih, untuk kita gapai, dan untuk kita dapatkan. Melainkan Dia Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita. Kita percaya pada saat-saat seperti ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memberikan hikmat bijaksana, bagaimana kita dapat melewati hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, dengan tetap memuliakan nama Tuhan. Inilah kedamaian sejati yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika semua orang menantikan sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka dari maut dan kematian pada saat sekarang ini, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia telah datang kurang lebih 2000 tahun yang lampau, dan hanya Dia yang sanggup dan berkuasa untuk menyelamatkan kita dari kematian yang sesungguhnya. Memperingati hari kesengsaraan Kristus di atas kayu salib, untuk kita, untuk saudara, untuk saya mengajak kita untuk kembali merenungkan kembali kehidupan kita. Saudara, saya rasa tidak ada saat yang lebih baik lagi untuk memikirkan tentang makna kehidupan kita selain daripada waktu sekarang ini. Saat maut dan kematian setiap hari mengancam kita kapan saja, di mana saja. Mari kita berhenti dari segala kekacauan yang terjadi dalam pikiran kita, dalam hati kita. Mari kita berdiam sejenak dan kembali melihat kepada salib Kristus. Dia menopang kita dengan menanggung segala hukuman sengsara. Dia merasakan segala sakit dan derita yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Bahkan Dia menghadapi maut sekalipun, supaya maut dikalahkannya dan kita semua yang percaya kepadanya mendapat kemenangan di dalam kuasa kebangkitannya. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.